What's up XYZ? Welcome back to our online service. Yes, I know. Hari ini kita akan sedikit berbeda karena hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bro Yosa. Halo Bro Yosa. Hey, what's up? Apa kabar, Bro Mejes? What up, man? Looking good as always. So buat teman-teman yang belum kenal Bro Yosa adalah salah satu leader di Abelov Two Generations di Abelov Barat. Dia mengembalai teman-teman seperti yang profesional dan juga youth, ya teman-teman. Dan saya percaya kesaksian Bro Yosa juga akan membawa berkat juga kepada teman-teman. So I would like you guys to open up your heart, open up your mind juga, karena ada banyak kisah-kisah yang juga sangat inspiratif buat teman-teman hari ini bisa lebih mengerti lagi bagaimana kita sebagai juga tubuh Kristus berfungsi. Speaking of Tubuh Kristus, that is our we are still continue our Church on a Mission series, teman-teman. Sekali lagi, kalau waktu lalu kita sudah I think last week, last 2 weeks kita ngomongin tentang how do we connect through the Word of God, how do we connect to God, and the second is how do we grow through faith bersama-sama dengan Tubuh Kristus, kita grow bareng-bareng. Dan hari ini kita mau membahas mengenai tentang how do we move through heart. Bagaimana kita sebagai tubuh Kristus mengerti purpose kita, fungsi kita, identitas kita di dalam juga pandemi ini dan juga komunitas. Dan saya percaya teman-teman hari ini you will get I hope you learn something and I hope you God speaks to you. Itu yang lebih penting teman-teman. So Amin. Yes, ngomongin tentang pandemi, ngomongin tentang juga kondisi sekarang ini, sangat gampang sekali untuk kita semua di sini menyendiri. Walaupun ya kita online, walaupun kita ada banyak juga gadget dalam sekeliling kita, tapi kita lebih sangat gampang lagi untuk kita tersendiri, dan lebih sangat gampang lagi kita juga terisolasi. Ya walaupun kita juga terisolasi, tapi bisa jadi jiwa kita juga terisolasi, ya guys sih? Seperti begitu ya kurang lebih. Exactly. So Bro Yosa, what should we do in this time of COVID ini? I mean, in this time of juga social distancing sama kita di sini. Buat gue sih, gue background-nya Bro Mejes itu bukan Kristen. Jadi nggak brojol, nggak dilahirkan dengan keluarga Kristen gitu. I see. Jadi buat gue, community itu adalah sesuatu yang baru di masa itu. Jadi gue pertama kali ke Jakarta itu tahun 2009 untuk sekolah SMA. Jadi asal gua itu dari Palembang, bro. Actually not really Palembang gitu, nggak di kota Palembang. Jadi dari Palembang masih takes sekitar 4-5 jam. Well anyway, community adalah suatu hal yang baru. Tapi kalau kita bicara tentang community, kenapa komunitas ini penting buat gua? Karena kita sering dengar nggak sih, maksud gua, istilah komunitas ini tidak cuma kita temui di dalam gereja. Kita bisa menemukan banyak istilah komunitas di luar dari dunia gereja, ya nggak sih? Maksudnya hari ini kita bisa dengar ada komunitas bola, bahkan komunitas bola pun bisa terpecah, ada yang suka MU, ada yang suka Liverpool, dan lain sebagainya. Atau mungkin Persija gitu. Banyak komunitas hari ini, ada e-sport, Mobile Legends, kalau yang hobi game, ada komunitas di luar sana basket, Vespa, atau game-game tertentu, bahkan hobi-hobi tertentu. Ya basically kalau kita bicara tentang komunitas, definisi dari komunitas sendiri itu ya sekumpulan orang yang suka dengan sesuatu atau punya tujuan tertentu terhadap sesuatu yang berkumpul menjadi satu. Jadi ada sekumpulan orang yang punya interest yang sama berkumpul untuk membahas atau mengembangkan tentang interest yang mereka suka. Nice. Nah, sama sebenarnya kalau hari ini kita bicara tentang komunitas gitu ya. Kalau hari ini kita ada di tengah-tengah komunitas, nggak ada alasan lain harusnya kita punya interest yang sama juga untuk kita berada di dalam sebuah komunitas, which is kita mau kenal Tuhan gitu. Kalau gue punya ilustrasi yang cukup merema buat gue, bro. Ya. Jadi kebayang nggak kalau ada komunitas Vespa gitu ya? Menurut lo kenapa komunitas Vespa terbentuk? Ya
tidak ada alasan lain, ada sekelompok orang yang punya interest dengan Vespa, dan dia punya Vespa. Kebayang nggak kalau Vespanya dijual? Bisa jadi dia tidak ada di dalam komunitas Vespa itu lagi. Atau dia nggak punya interest dengan Vespa lagi. Ya, dia leave group gitu. Tapi hari ini kalau kita bicara tentang community of believers, kita gitu ya, harusnya tidak ada alasan yang bisa membuat kita nggak tertanam di sebuah komunitas. Karena gue percaya resources kita sama. Kita punya interest yang sama, which is Tuhan. Kita mau tahu, kita mau kenal siapa itu Tuhan. Jadi related dengan di masa pandemi ini, sebenarnya komunitas ini bisa jadi satu sarana untuk kita bisa menghabiskan waktu, untuk bisa tahu lebih banyak tentang Tuhan itu justru. Through our community, bersama-sama dengan peer, bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di komunitas kita itu. Jadi ya kalau hari ini ada orang yang, ini no judgment at all, Bro Majes, tapi gue coba mengamati gitu. Kalau ada orang yang keluar dari sebuah komunitas, ya mungkin bisa jadi ya interest dia terhadap Tuhan, untuk mengenal Tuhan yang mungkin sudah berkurang. Atau mungkin bukan hilang lah bahasanya, mungkin dia menemukan hal lain yang lebih interesting daripada community itu sendiri untuk kita bisa kenal Tuhan. Banyak kan, bisa jadi kita lebih happy dengan social life kita di luar. Mungkin itu lebih interesting buat sebagian orang, sampai kita leave our community. Tapi ujungnya adalah sebenarnya kita butuh stay di community karena kita tahu kita punya interest yang sama untuk kita kenal Tuhan. Even though do COVID-19 situation ini gitu, kita justru bisa spend time lebih banyak untuk kita kenal Tuhan one another. Bagaimana kalau begini, maksudnya mereka, ini sering sekali terjadi, maksudnya I don't feel homey. Sangat udah berapa lama gitu saya di pelayanan ini, atau mungkin juga ya kita juga para pelayan gitu yang juga di Komsel gitu. I mean, kita ada saat-saat kita juga capek. Jangan ngomong orang lain deh sih, Bro. Gua pun dengan kerendahan hati gitu. Gua pun ada masa-masa gua ngalamin itu. Frankly speaking. Gua rasa semua orang akan mengalami itu. Tapi gini, kalau kita bicara tentang community, nggak ada tujuan yang lebih penting dari dua hal ini menurut gue. Yang pertama adalah ketika kita di dalam suatu komunitas, kita butuh mengerti bahwa apa yang kita lakukan adalah satu. Kita mau mengenal Tuhan kita bersama-sama. Oke? Kita mau kenal Tuhan kita setiap hari itu, day by day, daily life kita bertambah, pengenalan kita terhadap Tuhan. Itu tujuan pertama. Terus nggak cukup sampai situ. Tujuan kedua adalah setelah kita tahu siapa Tuhan kita, kita move ke step selanjutnya, itu tentang apa yang kita tahu tentang Tuhan kita, kita bisa praktek dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, which is our community, orang-orang yang ada di komunitas kita itu. Jadi dua hal ini gua rasa jadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita butuh mengenal Tuhan kita. Setelah kita tahu Tuhan kita siapa, kita bisa praktek tentang siapa itu dia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena gini, gue punya story, kenapa dua hal ini related banget. Lu nggak bisa pilih salah satu. Lu nggak bisa cuma mau kenal Tuhan tanpa bangun hubungan sama komunitas lu. Nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, lu nggak bisa cuma bangun hubungan, tapi lu sama-sama nggak kenal Tuhan di dalam komunitas itu. Nggak bisa. Nah, karena gini, gue punya teman SD, Bro Majes. Dia hari ini bekerja di TNI Angkatan Darat. Jadi, role-nya dia adalah dia penembak jitu, sniper. Dia menghabiskan waktu, dia bilang dia menghabiskan waktu sekitar 8 jam per hari untuk cuma latihan nembak. Can you imagine? Per hari. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa kebutuhan Angkatan Darat untuk penembak jitu jarang dibutuhkan, kecuali situasi urgent. Setuju kan? Dia bilang gini, bro, gue setiap hari belajar tentang nembak, dari teorinya sampai prakteknya,
untuk gue latihan, untuk gue tahu apa itu menembak, bagaimana menembak, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang gue pengen banget, yaitu kapan ya gue bisa praktek untuk gue benar-benar terjun di lapangan untuk jadi penembak jitu yang sesungguhnya. Tentunya untuk bela negara gitu kan. Ya. What I'm saying is gini, kalau kita hari ini, kita kenal Tuhan gitu, setiap hari kita cari tahu tentang Tuhan. Tapi ada masa di mana kita nggak bisa praktekin apa yang kita tahu tentang Tuhan itu, which is ke orang-orang yang ada di sekitar kita, inner circle kita, community kita. Kita akan jadi orang yang ngapain juga gitu. Maksud gue, kebayang nggak maksud gue? Lu cuma tahu gitu, lu tahu bahwa kasih itu mementingkan orang lain daripada diri sendiri, tapi lu nggak punya sparring partner yang bisa lu praktekkan untuk lu bisa mengasihi. Nangkap ya? Ya. So itulah kenapa bro, dua hal ini jadi penting buat gua untuk kita bisa sama-sama di komunitas, untuk kita kenal Tuhan dan kita bisa praktekin. Nah, terkait dengan pertanyaanmu tadi, beberapa orang jadi drain, capek, karena gini, ini yang gua percaya, ini yang gua alami juga. Orang yang pernah dikasihi akan sangat mudah untuk mengasihi. Orang yang pernah merasakan rasanya diberi sesuatu akan sangat mudah untuk memberi juga. Dan buat gue personally, gue tahu persis, gue tuh background-nya kacau bro. Gue background-nya nakal, umur belum nyampe 10 tahun gue pernah masuk penjara, gue rasa gue juga pernah cerita di XYZ. Nakal deh. Gue pokoknya kacau banget. Gue ngerokok iya, pokoknya anak-anak nakal pada masanya lah. Nah, terus sampai satu titik gue merasa bahwa ada satu kasih yang diberikan ke gue. Pertama tentu oleh Tuhan, dia mengasihi gue, dia menolong gue di masa itu. Dan kedua ada orang-orang yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan gue, yang namanya Komsel itu yang dulu juga menolong gue. Makanya gue bisa simplisnya, orang yang pernah dikasihi akan mudah untuk mengasihi, dan orang yang pernah diberi akan mudah untuk memberi. Nah, jadi gini, seringkali waktu kita drain, kita itu datang dengan ekspektasi menerima sesuatu. Ya. Kita datang dengan ekspektasi apa yang gue bisa terima. Teman-teman gini, ini buat gue jadi hal yang banyak merubah paradigma gue juga gini. Kalau kita bicara tentang community, di situ kan pasti ada sekelompok orang, setuju ya? Which is sekelompok orang itu beda-beda bro. Ya, ya. Potensi konflik akan sangat mudah terjadi. Lu bayangin deh, orang yang kembar aja bisa berantem. Bisa bacok-bacokan bro, apalagi benar. Ngomongin warisan gitu, kita dengar ngomongin duit gitu, kita dengar banyak cerita anyway gitu. Jadi kocak gitu kan. Ya. Apalagi kita dengan keluarga yang berbeda, background yang berbeda, kita berkumpul di satu tempat untuk kita bangun hubungan, untuk kita connected. Right. Ya, otomatis ada hal-hal yang pasti menyerang kita secara pribadi gitu, untuk kita bisa nggak nyaman. Tapi buat gue adalah lawan dari kesatuan adalah keakuan. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, kita akan mengasihi diri sendiri. Konteksnya mengasihi diri sendiri adalah it's all about me. Sesederhana itu. Kalau kita nggak bisa kasih sesuatu buat orang lain, kita akan minta untuk kita dikasih. Right. Kalau kita nggak bisa memberi sesuatu untuk orang lain, kita akan minta terus untuk kita diberi sesuatu. Yang menarik adalah bro, nggak ada contoh yang lebih real daripada Yesus menurut gua. Dia setuju. Dia lakukan gitu, maksud gua dia pernah dikhianati, dia pernah mau dijual. Gini, dunia ngajarin kita gini. Lu kalau punya gelas, utuh adalah ketika gelas lu penuh. Setuju ya? Tapi kalau Yesus ajarin, semakin lu kosong, semakin lu penuh. Gila nggak? Kebalik sama dunia. Crazy man. Maksud gue, ini gila gitu. Maksud gue, dunia ajarin lu kalau mau utuh, lu harus penuh.
Lu harus diisi dengan penuh, lu baru utuh. Right. Tapi Yesus bilang gini, semakin lu mengosongkan diri, semakin lu jadi pribadi yang utuh. Jadi banyak orang capek ada di community, kalau gue coba perhatiin, termasuk gue gitu. Ada masa-masa di mana waktu gue datang ke satu komunitas tertentu, gue berpikir apa yang bisa gue terima ya? Right. Apa yang gue bisa beri? Apa yang gue bisa dapatkan dari mereka instead of apa yang gue bisa beri untuk mereka? Karena ujung dari community itu bukan tentang kita, tapi tentang orang-orang yang ada bersama kita. Nah. Kalau kita selalu berpikir tentang kita, udah deh, capek bro. Capek. Lu kebayang nggak kita cuma punya satu gelas di komunitas itu, isinya cuma satu gelas juga penuh. Semua orang datang buat ngambil airnya. Pecah Pak, lama-lama rebutan. Benar-benar. Tapi gimana kalau kita datang, kita bawa air masing-masing untuk kita bisa bagi satu sama lain. Bahkan kita nggak minum air sendiri gitu. Kita kasih air kita untuk orang lain, dan mungkin orang lain juga akan kasih airnya untuk kita. Nah, itu definisi dari bless one another. Ujungnya adalah untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa memberkati satu sama lain. Itu bro. This changes everything sih. I mean, ini perlu untuk tiap kita sadar, sekali lagi kayak tadi, jadi ada dua poin yang kita mau bisa ambil dari sini. Sekali lagi ya, yang kita harus connect dulu nih sama Tuhan ya, dengan pengenalan Tuhan dengan yang benar. Dengan itu kita bisa menyalurkan kasih dengan maksimal, dengan yang benar juga. Yes, exactly. Ya. Yeah. Karena Allah kita kasih, dan kalau kita nggak mengenal kasih yang sempurna itu, kita nggak akan bisa mengasihi sempurna sesama kita. Ya. Setuju. Simpelnya gini, lu kalau nggak belajar tentang Tuhan, kasih seperti Tuhan itu seperti apa, lu akan mengasihi dengan kasih yang salah bro. Right. Oke. Di luar sana banyak yang ngajarin kasih, lu akan mengasihi kalau lu kasih barang. Lu akan mengasihi kalau di bahkan ekstrimnya gue banyak menemukan orang-orang muda di hubungan pacaran misalnya, dia akan mengasihi kalau dia memberikan sesuatu ke pasangannya. Bahkan hal-hal yang harusnya dia tidak berikan. Itu kenapa kasihnya bisa salah? Karena dia tidak mengenal kasih Tuhan. Dia tidak mengenal ketulusan, dia tidak mengenal Tuhan. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang benar-benar kenal Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesamanya, dia tidak praktek untuk kasihi sesamanya, gue juga question sih. Gue juga bertanya-tanya, apakah Tuhan yang dia kenal benar? Jadi ini tuh benar-benar dua sisi yang tidak bisa dihilangkan satu sama lainnya. Dua sisi yang ketika lu potong satunya pincang. Lu nggak bisa mengasihi tanpa mengenal Tuhan, karena kasih lu akan salah. Otherwise, ketika lu mengenal Tuhan tapi lu nggak mau mengasihi, ada big question mark. Apakah lu mengenal Tuhan yang benar? Karena kita kenal ada satu story waktu orang-orang Farisi itu nyamperin Yesus, ya kan? Dia coba mau mencobai, bos, gue mau tanya sama lu, hukum yang terutama apa? Ingat ya? Terus Yesus bilang, hukum yang terutama dan yang utama dari semua hukum Taurat cuma satu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, dan lain sebagainya, banyak terjemahan. Kalau kita perhatiin konteksnya, yang cukup menarik adalah orang Farisi itu cuma tanya satu, hukum yang terutama. Gue tanya lu satu hukum aja bos, yang paling penting. Tapi perjawaban Yesus setelah dia bilang kasihilah Tuhan Allahmu, dia bilang gini, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. It means ini nggak bisa dipisahin, men. Artinya ditanya satu, dijawab dua gitu. Gue juga mikir Yesus nggak bisa ngitung atau gimana. Tapi ya artinya ini benar-benar tidak bisa dipisahkan. Kalau ini dipisahkan, tidak akan jadi sesuatu yang ujungnya akan impactful. Karena gini, waktu Tuhan menciptakan semuanya, bro, semua baik, betul kan? Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan gelap terang, semua baik adanya. Cuma satu yang keluar dari mulutnya Tuhan yang dia katakan tidak baik, waktu dia menciptakan Adam tanpa Hawa. Baiklah kita menciptakan yang sepadan karena manusia tidak baik seorang diri. Ini konteksnya nggak selalu dengan pasangan. Karena gua rasa juga
ya Adam mau ngapain gitu. Setelah dia mengenal Tuhan, dia mau ngapain? Ya. Dia nggak bisa connect dengan peer dia untuk dia bisa praktekin siapa itu Tuhannya. Ya. Gitu sih bro. Mungkin ini juga menjawab di mana juga kalau kita capek ya, karena dry juga dalam juga komunitas. Kenapa gue nggak ngalamin breakthrough atau mungkin ya I just mengalami stale dalam kekristenan gue, karena kita sudah tidak mempraktekkan lagi hubungan yang Tuhan beri buat tubuh Kristus, buat setiap kita di sini ya. Sehingga ya jadi itu kan, ya jadi seperti kayak mini ibadah terjadi dalam Komsel. Iya, karena gue juga berpikir gitu bro, semua masalah dimulai dari aku, dari diri sendiri. Artinya dari ketika kita memikirkan diri sendiri, bukan orang lain. Right. Bahkan malaikat yang ditendang pun aku gitu kan, aku ingin, aku hendak, wadus gitu, ditendang gitu kan. Tapi maksud gue gini, selama kita datang, gue banyak menemukan sih, balik lagi, gue ngomong ini dengan hati yang sangat mengasihi dan no judgment gitu. Banyak orang yang datang ke community untuk dapat sesuatu, jodoh kah, jawaban kah, ditemenin kah, happy kah, penerimaan kah. Selama itu yang jadi center of resources-nya, kita nggak akan pernah puas. Kita nggak akan pernah bisa happy. Bahkan ada ya, ini menarik bro, kalau lu tadi bahas tentang hal-hal teknis dalam sebuah komunitas dan sebagainya. Gue tuh pernah ada dalam sebuah diskusi. Ada yang berdiskusi kalau Komsel baiknya tuh gimana sih secara teknis? Apakah worship-nya harus berapa lama? Apakah bagi firman-nya harus berapa lama? Duluan icebreaker atau firman sih buat lebih nyaman untuk orang-orang baru dan lain sebagainya. Tapi ini agak ekstrim ya, tapi maksud gue harus dimengerti dengan pengertian yang benar gini. Worship penting untuk kita bisa sama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita sama-sama connect secara spirit. Firman Tuhan penting nggak? Penting, justru itu hal yang paling penting. Icebreaker butuh nggak? Butuh untuk kita bisa jadi tools, kita bisa kenal satu sama lain. Tapi dari semuanya itu, yang paling penting di dalam sebuah komunitas adalah lu. Orang-orang yang ada di dalamnya lebih penting dari semuanya. So artinya gini, jangan sampai ritual menutupi hal yang lebih penting daripada ritual itu sendiri, yaitu people, yaitu pribadi yang ada di komunitas itu sendiri gitu. Karena kita sering lupa gitu, kita sibuk worship, kita latihan dulu bahkan, tapi kita nggak coba cari tahu gitu, apa yang kita bisa lakukan ya kepada orang-orang yang ada di komunitas ini, untuk kita bisa bless one another, untuk kita bisa kasih sesuatu, untuk kita bisa juga memberkati mereka. Karena ketika kita punya mindset ini bro, percayalah, gue nggak berjanji, tapi percayalah, akan ada sesuatu yang berubah di tengah-tengah Komsel. Kenapa orang males Komsel bertiga, berdua? Kalau rame pengen nih, kalau udah berdua, bertiga males. Kejadian dong, ini real, ini kejadian di lapangan. Karena dia berpikir kalau Komsel 2-3 orang bosen bicara tentang apa? Diri gue sendiri, gue nggak nyaman. Ini tentang kenyamanan. Kenapa kalau Komsel 10 orang rame, gue lebih pengen ya karena lebih happy. Balik lagi, gue happy. Tapi kalau 2-3 orang gue bosen. Balik lagi, tentang gue atau tentang orang lain. Bahkan dua orang itu adalah jadi orang yang paling butuh pesan Tuhan dari lu di Komsel malam itu. Karena mengerti sekali lagi, hidup ini bukan tentang diri kita, tapi hidup ini untuk orang lain. Hidup ini buat teman gua yang lagi membutuhkan waktu saat kita Komsel bareng. Bukan tentang bagaimana se-eloquent gua berbicara, bagaimana selancar gua nyanyi. Tapi it's about how do we jadi berkat buat teman-teman. Yes. Ini gue cerita dikit bro, pengalaman gue. Gue itu punya background issue dengan insecurity, kepercayaan diri, rasa berharga, minder.
Dan komunitas gue tahu persis tentang itu. Jadi komsel gue waktu itu tahu persis bahwa gue tuh orang yang minder, gak percaya diri, tertolak, dan lain sebagainya. Karena background gue juga tidak cukup baik. Dan lu tahu apa yang mereka lakukan buat gue? Gue itu dulu baru lulus banget SPK. Kalau di E2G, LTC namanya sekarang sama aja. Mereka tiba-tiba salah satu pemimpin komselnya bilang gini, Yosa, minggu depan kamu bagi firman Tuhan ya. Gue langsung terusik bro. Maksudnya gue langsung gak percaya diri gue keluar. Rasa minder gue keluar. Hal-hal yang negatif, self-talk dan lain sebagainya keluar. Karena gue gak yakin gue bisa. Gak mau gue langsung jawab. Gak perlu mikir gitu, gue gak mau. Intinya dia yakinkan gue gak apa-apa, lu bagi firman aja di komsel. Long story short, itu 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu sebelum hari H, gue coba siapin bahan khotbahnya. Sampai H-1 bro, gue bukan tidak mempersiapkan, gue mempersiapkan, tapi gue merasa gue tidak berhasil mempersiapkan sampai H-1. Sampai gue tuh frustasi banget, gue stres banget, sampai akhirnya udah gue gak tahan kan. Gue lihat ada satu buku yang pernah dikasih pembina gue, bukunya Kak Edi lama banget deh. Gue buka buku itu, gue catat ulang bro. Jadi seperti gue catat ulang, gue khotbahin sendiri gitu kan, latihan. Gak bisa juga. Akhirnya udah desperate gitu. Datanglah hari komsel gitu. Akhirnya mau gak mau, long story short, gue harus datang komsel. Lu tau gue bagi bahan dengan cara seperti apa? Gue buka buku Kak Edi, gue baca bro. Gue bacain buku. Karena gue gak tahu mau ngomong apa men. Di situ gue malu iya, gue merasa gagal iya, gue minder banget iya, gue benar-benar baca buku. Jadi setiap titik koma tuh persis, gue nggak berani lepas dari titik koma atau paragraf yang ada karena gue takut gue ngeblank. Gue baca sampai selesai, sampai satu titik gue stop. Lu tahu apa yang dilakukan mereka setelah komsel? Mereka bilang gini, Yos, good job. Minggu depan lagi ya. Wow. Gini bro, gue tahu persis di momen itu mereka nggak menerima sesuatu dari gue. Mereka nggak satisfied dengan apa yang gue bagikan. Mereka mungkin nggak diberkati dengan sharingnya gue. Karena gue belepotan, gue ngomong nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi di momen itu mereka memberikan sesuatu untuk kehidupan gue yang membuat gue sampai sejauh ini hari ini. Wow. Di momen itu mereka put aside semua hal yang mereka bisa terima di komsel, mereka kasih knowledge ke gue, mereka kasih identitas yang baru. Yos, lu tuh bisa. Yos, lu tuh pasti berhasil. Lu tuh mampu. Lu tuh oke kok. Mereka semua kompak memberikan hal itu sampai akhirnya sedikit demi sedikit gue mulai muncul confidence. Gue mulai muncul kepercayaan diri untuk gue bisa sharing di depan umum. Wah bro, dulu, waduh jangan ngomong deh, gue kalau baca aja ya, kan dulu pernah disuruh baca kalau sekolah kan, sama kadang random gitu kan, Yosa kamu baca dari sini sampai sini gitu. Gue tuh gemeter banget disuruh baca buku loh, textbook, apalagi buat ngobrol atau ngomong di depan umum gitu. Tapi di momen itu, gue tahu bahwa itu investasi yang mahal banget yang dikasih komsel gue. Karena komsel gue ngerti waktu itu. It's not about them. It's all about me pada waktu itu. Me artinya gue. Mereka gak mikirin diri sendiri, mereka mikirin orang-orang yang ada di komsel. Pada waktu itu bersyukurnya adalah gue, targetnya gitu. Dan ya gue ada hari ini, gue gak bisa pungkiri berkat mereka. Jadi itu ya, fungsi komsel, fungsi komunitas di dalam fungsi komunitas dalam juga setiap kehidupan teman-teman, yaitu untuk apa? Memberkati, untuk juga saling menguatkan, saling juga mengingatkan, saling juga mendoakan satu sama lain. Karena ya sekali seperti kayak di Roma 15 ayat 1 bahwa jangan kita mencari kepentingan atau kesenangan diri sendiri, tapi kita sama-sama kita aware sama juga setiap teman-teman kita di sini. Do you have any message buat teman-teman yang juga lagi mencari komunitas atau buat teman-teman yang juga lagi have this struggle dalam juga kesendirian mereka? Can you have
encouragement buat teman-teman di sini sekarang kita juga tutup? Buat gue sih teman-teman, aku encourage sih, artinya Komsel itu bukan cuma atribut di gereja buat aku, tapi itu jadi sebuah lifestyle yang bisa menolong kita. Karena kenapa? Karena percayalah yang aku bilang tadi, dunia itu mengajarkan lu butuh diisi. Jadi kita sibuk untuk mengisi diri kita, apa yang gue bisa terima, apa yang bisa gue dapatkan. Ya, kita nggak akan pernah puas. Kalau kita nggak puas dengan Tuhan, kita tidak akan pernah puas dengan diri kita. Kalau kita nggak pernah penuh dengan kasih Tuhan, kita nggak akan pernah penuh dengan semua hal yang kita rasa bisa memenuhi diri kita. Yeah. So artinya gini, kunci dari komunitas adalah orang-orang di dalamnya betul. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kita juga bisa belajar sesuatu dari Tuhan yang jadi resources dari komunitas itu. So artinya gini, aku sangat merekomen teman-teman untuk kita bisa tertanam dan bertumbuh di dalam komunitas, karena tentunya komunitas nggak cuma happy-happy gitu, akan ada gesekan, akan ada proses, tapi percayalah ujung dari semuanya itu akan membuat kita semakin tough, akan membuat kita bertumbuh, akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. So artinya datang, tahu persis bahwa yang teman-teman cari adalah Tuhan. Setelah itu, kita butuh mengerti apa yang kita tahu tentang Tuhan, kita juga harus praktekkan kepada sesama kita. Dan waktu kita praktekkan terhadap sesama kita, kita juga harus mengerti. Orientasinya adalah bagaimana kita bisa give something, bukan receiving something. Right. Karena ketika kita orientasinya apa yang kita bisa berikan, percayalah justru di momen-momen itu, teman-teman akan merasakan kehidupan kita justru penuh. Yeah. Ini jadi sesuatu yang mengagetkan sih, karena teori manapun nggak ada yang mengajarkan ini, tapi gue pribadi setiap kali gue ada di community dan gue memberi sesuatu, entah itu berguna atau tidak berguna, gue sendiri secara spirit gue ngerasa bahwa ini adalah yang Tuhan mau gue lakukan, dan gue merasa penuh di situ. Ya, actually that's why I'm here, that's why kenapa hari ini gue masih melayani Tuhan, kenapa hari ini gue masih mati-matian berusaha untuk bisa ada di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan juga izinkan. Itu bro. Thank you so much Yosa for your encouragement and for your time. Once again for your sharing semua. Thank you, my pleasure. Thank you, my pleasure. So teman-teman, once again terus kuat, terus juga sehat selalu teman-teman during these times, and always connected sama juga teman-teman komunitas, sama juga gereja, karena teman-teman sekali lagi this is how we do life. Sekali lagi I like the way that Bro Yosa juga ngomong, it's a lifestyle, bukan teori, bukan juga ini satu something that is kiat-kiat. No, this is a lifestyle yang Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua di sini, dan Tuhan mau untuk kita semua juga merasakannya. So teman-teman, sekali lagi ya, that's all we have for today. Thank you so much for listening. Happy Sunday and God bless you.